Halo, jauh sebelum adanya sapiens di muka bumi ini, tidak ada kehidupan apapun di alam semesta ini. Tidak ada. Hanya ada material-material yang bergerak sendiri secara alami tanpa dikendalikan oleh apapun. Alam semesta terus membentuk menjadi bongkahan. Dan bongkahan itu adalah bumi yang bisa kita tinggali seperti saat ini. 13,5 miliar tahun yang lalu telah terjadi sebuah fenomena alam yang tidak mungkin kita bisa membayangkannya betapa besar dan mengerikannya fenomena ini. Di mana terjadi sebuah ledakan yang sangat besar di alam semesta ini yang menghancurkan segalanya seperti kiamat. Ledakan ini adalah ledakan alam semesta yang kemudian setelah ledakan ini terjadi, terciptalah zat dan energi. Terciptalah ruang dan waktu. Dan kita mengenal kisah-kisah ini sebagai perwujudan fitur fundamental alam semesta, dan fitur-fitur ini disebut fisika. Peristiwa dahsyat tadi disebut Big Bang, sebuah ledakan yang sangat-sangat besar, dan dari situlah tercipta cikal bakal kehidupan di alam semesta. Dan 3,8 miliar tahun yang lalu, sangat jauh sebelum tanah yang kita injak ini bisa ditinggali, yaitu di sebuah planet bernama Bumi, tercipta kehidupan atau organisme dari hasil gabungan molekul-molekul, dan molekul-molekul ini membentuk struktur-struktur yang amat sangat rumit dan besar, yang sebelumnya jauh dari jangkauan pikiran manusia, dan proses organisme ini disebut biologi. Lalu 300.000 tahun yang lalu, atom-atom tercipta dari hasil menyatunya zat dan energi menjadi struktur-struktur yang sangat rumit. Dan kerumitan tersebut yang menjadikan terbentuknya atom-atom dan berubah menjadi molekul-molekul, mereka berinteraksi satu sama lain dan proses rumit ini disebut kimia. Lalu sekitar 70.000 tahun yang lalu, organisme seperti kita, orang menyebutnya manusia purba, telah dimulai keberadaannya. Organisme dari spesies Homo sapiens mulai membentuk struktur-struktur yang amat sangat lebih rumit lagi. Struktur itu kita kenal dengan nama budaya. Ya, budaya yang ada di lingkungan kita. Dan kisah cerita dan kehidupan manusia dengan budayanya kita menyebutnya dengan sejarah. Nah, dalam sejarah kehidupan manusia, kita mengenal seorang anak manusia yang amat sangat dimuliakan, dihormati, dilindungi oleh Zat yang Maha Kuasa. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah anugerah bagi kehidupan manusia yang mampu mengatur sebuah tatanan kehidupan manusia yang sangat rumit ini. Dan beliau dalam mengatur regulasi kehidupan dengan cara membawa sebuah agama yang bernama Islam. Dan Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW masih menjadi peradaban yang sangat besar dalam sejarah manusia hingga saat ini. 25% penduduk bumi ini menganut Islam. Data yang ditunjukkan melalui laporan Mastercard dan Crescent Rating pada tahun 2022, populasi umat Islam atau Muslim sudah mencapai 2 miliar orang dan tersebar di sekitar 200 negara. Sang tokoh dunia sekaligus pembawa syafaat bagi umatnya, kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini banyak memberi keajaiban. Beliau adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum meninggalnya saja, beliau diberikan isyarat oleh Allah yang menjadikan beliau tahu kalau ajal hendak menjemputnya. Ini saking spesialnya, men. Saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Bukti Nabi Muhammad mengetahui ajalnya akan dijemput diceritakan dalam berbagai riwayat. Salah satunya dalam peristiwa Haji Wada alias Haji Perpisahan. Pada saat wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah di tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad berkhutbah dan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku ini. Karena sesungguhnya aku tidak tahu," kata Rasulullah, "boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini di tempat wukuf seperti ini selama-lamanya." Teman-teman, ada peristiwa mengejutkan pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah tentang firasat kewafatannya.
Di suatu hari beliau meminta seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah buat ngumpulin semua kaum muslimin ke Masjid Nabawi. Atas perintah tersebut, kaum muslimin berbondong-bondong tuh datang ke tempat dan waktu yang telah diumumkan oleh Bilal. Kaum muslimin kumpul di Masjid Nabawi dan duduk dengan tertib ketika Nabi Muhammad menaiki mimbar. Dan Nabi mulai berkhutbah. Dalam khutbahnya, Nabi menyampaikan perkataan yang mengejutkan seluruh umat Islam yang hadir. Dan Nabi Muhammad SAW berkata dalam khutbahnya, "Hai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku," kata Rasulullah, "berdirilah dan balaslah kezalimanku itu." Keadaan menjadi sunyi saat Nabi bilang kayak gitu. Tidak ada satupun yang bersuara. Namun para jemaah terlihat kebingungan. Apa maksud dari perkataan Nabi itu? Semua orang tahu dengan akhlak dan perilaku Nabi yang amat mulia. Jadi nggak mungkin ada orang yang pernah merasa terzolimi oleh Rasul. Keadaan sangat sunyi, men. Dan Rasul mengatakan lagi, "Hai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zolimi," kata Rasul, "tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezolimanku itu." Keadaan makin membingungkan dan membuat suasana sangat sunyi saat itu. Meski tidak ada satupun yang berdiri atau mengaku pernah dizolimi oleh Rasul, namun Rasul malah mengulangi perkataannya lagi. Sampai ketiga kalinya Rasul mengatakan hal itu, tiba-tiba seseorang berdiri. Dia adalah sahabat Rasul yang tidak akan kita sangka apa yang akan dia lakukan kepada Rasulullah SAW. Sahabat yang berdiri ini bernama Ukasyah bin Mishhan. Saat Ukasyah berdiri, para jemaah tahu ketika ada jemaah yang berdiri menandakan dia pernah terzolimi oleh Nabi dan akan membalas perbuatan Nabi terhadapnya. Para sahabat termasuk Khalifah Rasyidin Abu Bakar Shiddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khattab. Mereka kaget mengapa berani-beraninya Ukasyah melakukan itu gitu. Ketika berdiri, Nabi bilangkan, "Wahai Ukasyah, perbuatanku yang mana sehingga membuatmu terzalimi? Katakanlah dan balaslah terhadapku sekarang juga. Majulah kemari," kata Nabi. Majulah Ukasyah menghampiri Nabi SAW. Namun di langkah pertama Ukasyah saat menghampiri Nabi, Abu Bakar menghadang. Abu Bakar bilang, "Ukasyah, apa yang membuatmu berpikir bahwa Nabi telah mendolimimu? Jika kamu mau membalas perbuatan Nabi yang membuatmu sakit hati, maka lakukanlah terhadapku," kata Abu Bakar. "Kamu bisa melakukan apapun terhadapku," kata Abu Bakar. Tapi Nabi bilang, "Wahai Abu Bakar, duduklah, biarkanlah Ukasyah menghampiriku. Duduklah Abu Bakar." Dan Ukasyah melanjutkan langkahnya. Tapi sahabat yang lain juga menghadang Ukasyah. Umar, Ali, dan Utsman juga menghalangi Ukasyah. Dan waktu itu Ali berkata, "Hai Ukasyah, apapun yang akan engkau lakukan kepada Rasulullah untuk membalas apa yang beliau lakukan kepadamu, maka lakukanlah terhadap kami. Jika kamu sedikit saja menyentuh Rasulullah, apalagi untuk menyakiti beliau, maka langkahi dulu mayatku," kata Ali. Tapi lagi-lagi Rasulullah meredam para sahabat. "Wahai kaum muslimin, duduklah dan persilahkan Ukasyah menghampiriku. Kalau kita mah kali, nggak bisa ya Rasul, Ukasyah ini kurang ajar, menyakiti kami semua karena akan menyakitimu. Kami nggak bakal mundur satu langkah pun," kata mereka. Ali, Umar, Utsman, duduklah, kata Nabi. Dan Ukasyah saat menghampiri Nabi dia bilang, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju," kata Ukasyah. Ukasyah mengaku bahwa dirinya termasuk salah seorang yang dikatakan Rasulullah SAW, yaitu yang pernah tersakiti oleh Rasul. Yaitu perut Ukasyah pernah kena pecut Rasulullah SAW. Jadi kejadian itu usai memenangkan peperangan saat Ukasyah turun dari unta mendekati Rasulullah SAW untuk mencium pahanya. Tiba-tiba pecut Rasul mengenai Ukasyah. Dan Ukasyah sebenarnya merasa sangat sakit waktu itu. Ukasyah bilang kepada Nabi, "Namun aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau ingin memecut unta," kata Ukasyah kepada Nabi. Seketika itu Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan kepada Allah atas perbuatan beliau terhadap Ukasyah. Dan Nabi menyampaikan bahwa beliau akan mempersilahkan Ukasyah untuk membalas apa yang pernah Nabi lakukan. Karena kata Nabi, beliau tidak ingin ketika di akhirat nanti perbuatannya itu menghalangi jalannya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang padahal Nabi adalah orang yang dijamin Allah mendapatkan surga. Namun masih ada tuh pikiran kayak gitu loh.
Gak kayak kita banyak ngaconya, tapi ngerasa aman-aman aja seolah-olah punya orang dalam di dalam surga. Dan yang paling menyedihkan, Nabi bilang bahwa dia tidak tahu apakah masih bisa bertemu lagi atau tidak di esok hari dengan para kaum muslimin. Situasi ini membuat para jemaah menangis terseduh-seduh karena perkataan Nabi yang menandakan tidak akan lama lagi hidup di dunia. Para sahabat bercucuran air mata dan gemetaran mendengarkan penyampaian Nabi saat itu. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal untuk pergi ke rumah Fatimah untuk mengambil pecut. Fatimah ini adalah putri Rasul ya guys. Dan Bilal menjalankan perintah Rasul untuk datang ke rumah Fatimah. Setiba Bilal ke rumah Fatimah, dia bilang, "Wahai putri Rasulullah, ambilkan pecut yang tergantung itu, serahkan padaku," kata Bilal kepada Fatimah. Fatimah kebingungan guys dan bilang ke Bilal, "Wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan pecut ini? Bukankah hari ini adalah hari haji, bukan hari perang?" Kemudian Bilal menjelaskan kepada Fatimah bahwa ayahnya akan meninggalkan dunia. Ia memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk membalas kesalahan semasa hidupnya. "Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas atau kisos dari Rasulullah? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Rasulullah," kata Fatimah. Hasan dan Husain yang disebut Fatimah itu adalah kedua putranya ya guys, cucu kesayangan Rasulullah. Fatimah nggak mau ayahnya dikisos dan menangis meminta Bilal agar anak-anaknya saja yang menggantikan kakeknya untuk dipecut. Namun karena atas perintah ayahnya, Fatimah tetap menyerahkan pecut kepada Bilal. Kemudian Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Ukasyah. Seperti biasa, saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah, mereka para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali hingga cucu Rasulullah SAW Hasan dan Husain bergantian berdiri dan meminta Ukasyah tidak memecut Rasulullah. Badan mereka siap untuk menjadi pengganti kisos Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW meminta mereka untuk duduk. Kemudian berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, silahkan pecut aku." Tapi hal tidak terduga terjadi lagi. Yang dianggap Ukasyah ini benar-benar brengsek gitu loh. Ukasyah malah bilang, "Wahai Rasulullah, ketika engkau memecut perutku dalam keadaan terbuka, nggak pakai baju," kata Ukasyah. Seketika itu Rasulullah membuka pakaiannya hingga perutnya terbuka. Para kaum muslimin yang melihat pun sangat histeris. Menangis hingga meminta Ukasyah untuk membatalkan niat memecut Rasulullah. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Melihat perut Rasulullah SAW, Ukasyah bukan memecut, melainkan langsung memeluk erat perut Rasulullah SAW. Ukasyah bilang, "Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Rasulullah?" Lah, terus Rasul bilang, "Lantas katakanlah kau ingin membalas atau memaafkan aku," kata Rasulullah. Dan Ukasyah menjawab, "Sungguh aku telah memaafkanmu karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat," kata Ukasyah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada semua jemaah yang hadir di sana, "Hai kaum muslimin, siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah Ukasyah," kata Nabi. Kaum muslimin yang berada di Masjid Nabawi itu langsung mengerumuni Ukasyah dan mencium keningnya. Ukasyah disebut beruntung lantaran bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Setelah peristiwa histeris itu, Rasulullah SAW jatuh sakit selama 18 hari. Pada hari Seninnya, Rasulullah SAW wafat meninggal dunia. Guys, kalian harus berkomentar dan subscribe untuk menulis pendapat kalian. Makasih banyak udah menonton. Thank you. See you.